Terlepas dari banyaknya masalah kita selama ini, dari cedera pemain, salah beli pemain, sponsor nggak mau bayar, tetapi Inter menjadi satu-satunya tim Italia yang saat ini berada di 4 kompetisi berbeda. Kita main di Serie A, kita main di Coppa Italia, kita akan bertanding Super Coppa Italia dan Liga Champions. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semangat ya, ini hari Jumat, besok weekend. Hari ini gue mau cerewetin beberapa hal menarik tentang klub favorit kita, Inter. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin teman-teman, gue jualan kalender tema Inter. Untuk link pembeliannya silakan lihat di kolom deskripsi, bisa melalui Tokopedia maupun melalui Shopee. Jadi begini teman-teman, gue ingin menyampaikan sebuah fakta kepada teman-teman semua bahwa di era Inzaghi, Marotta sebetulnya sudah membuat 3 kesalahan investasi dalam pembelian pemain di setiap jendela bursa transfer. Yang pertama ada Joaquin Correa, itu dibeli di tahun pertamanya Inzaghi di awal musim 2021-2022. Correa dipinjam dengan biaya 6 juta, lalu ditebus di musim berikutnya dengan biaya 23,6 juta. Berarti total harganya Correa itu mencapai 29 juta, belum termasuk gaji. Kalau dilihat dari market value yang ada di transfer market, sebetulnya harganya Correa itu 23 juta, tapi kita belinya 29 juta. Kita membeli Correa di atas market value-nya dia. Sepertinya kita memaksakan harapannya Inzaghi nih. Nah, itu di awal musim 2021-2022, musim pertamanya Inzaghi. Lalu di jendela transfer berikutnya, bursa musim dingin sekitar bulan Januari-Februari, kita merekrut Gosens. Skema perekrutannya kita pinjam terlebih dahulu tanpa biaya 0, tetapi di musim berikutnya, di musim ini kita menebus Gosens dengan biaya 27,4 juta. Nah, market value-nya Gosens sebetulnya cuma 18 juta. Dalam hal ini, Inzaghi dan Marotta memproyeksikan Gosens untuk menjadi backup Perisic musim lalu. Lalu ketika pergantian musim Perisic pindah, Gosens diharapkan bisa mengisi posisi Perisic sebagai pemain utama wingback kiri. Tapi ternyata sampai dengan detik ini Gosens belum menunjukkan permainan terbaiknya. Salah satu catatan yang perlu diingat saat itu sebetulnya kita bisa membeli Kostic, tetapi Inzaghi lebih memilih Gosens. Lalu di jendela transfer yang ketiga yang berikutnya, berarti awal musim ini, Marotta merekrut Lukaku. Kita pinjam dengan biaya yang sangat mahal, 7,8 juta. Sebetulnya harganya hampir sama nih dengan biaya pinjamannya Korea. Korea waktu kita pinjam, kita kasih uang ke Lazio 6 juta. Tapi untuk Lukaku belum tahu nih kelanjutannya, apakah akan ditebus atau dipinjam di tahun kedua, masih belum jelas. Tapi dalam hal ini yang ingin gue sampaikan ke teman-teman adalah Marotta melakukan kesalahan setidaknya 1 pembelian pemain di setiap jendela bursa transfer di era kepemimpinan Inzaghi. Gue anggap pembelian Korea, Gosens, dan Lukaku ini sebagai pembelian gagal. Semuanya lebih sering cedera dibandingkan bermain dan harganya mahal pula. Kontribusi ketiganya sangat amat minim. Coba nih kalau kita bedah satu persatu ya. Korea total di Inter bermain 56 kali. 56 kali doang loh teman-teman selama 2 musim. Dengan total 9 gol dan 5 assist. Total menit yang telah dia berikan untuk bermain bersama Inter cuma 2019 menit. Kalau dibagi 56 pertandingan berarti rata-rata Korea cuma bermain 36 menit setiap pertandingan, dikit banget. Sementara Gosens seharusnya lebih parah lagi nih. Selama kurang lebih 1 musim, setengah musim kemarin ditambah setengah musim ini, total baru bermain 30 kali, 3 gol dan 1 assist. Total menit bermainnya 839, berarti dia bermain 27 menit per pertandingan kalau dibuat rata-rata. Gosens yang sebelumnya diproyeksikan menjadi backup Perisic lalu menggantikan Perisic di musim ini ternyata malah jadi cadangannya Di Marco. Gagal total. Sementara yang paling terakhir, Lukaku baru bermain 7 kali dengan 2 gol 1 assist. Inter musim ini telah bermain 28 kali di semua kompetisi. Lukaku cuma main 7 kali. Total menit bermainnya 355. Berarti Lukaku bermain 50 menit per pertandingan. Menurut gue ini adalah catatan yang perlu dievaluasi oleh Marotta. Jangan sampai nih kita udah uangnya dikit, udah jadi klub miskin, masih salah beli pemain pula. Jangan sampai kita buang-buang duit. Marotta ada kecenderungan beli pemain yang gampang cedera, itu yang gue bingung. Jangan sampai Inter malah kayak panti rehabilitasi ya, datang cuma buat numpang nyembuhin cedera terus pergi ke klub lain dalam keadaan sehat. Total uang yang telah kita keluarkan untuk membeli Korea, Gosens, dan Lukaku berarti 64,2 juta.
Itu belum sama gaji. Nah, sekarang kita sedang ada di bursa transfer musim dingin ya teman-teman. Jangan sampai kita buang-buang duit lagi. Marotta harus lebih efektif dalam mengeluarkan uang. Posisinya Marotta sebagai direktur sport ini akan sangat amat menentukan ya. Kita mencoba melihat dari Chelsea deh. Kita berkaca dari Chelsea. Duit mereka banyak, tapi mereka nggak bijak dalam hal transfer. Ujung-ujungnya jadi parah banget. Musim ini mereka menghabiskan uang 355 juta. Cuma ada di peringkat 10. Mereka saat ini minus 19 poin dari Arsenal. Jadi peran manajemen akan sangat penting dalam ngurus duit, dalam ngurus pemain. Lah kalau Chelsea duitnya banyak, gagal beli satu bisa beli pemain lainnya. Kalau kita kan enggak, jangan sampai uangnya terbuang sia-sia. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender, temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tandai nih pakai warna biru-biru. Ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter. Tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya. Lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Supercoppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman, Forza Inter. Oh ya teman-teman, untuk Coppa Italia ada kabar bahagia ya. Milan dan Inter mengalami situasi yang hampir mirip. Inter hampir kalah dari klub Serie B, Parma. Parma walaupun tim Serie B, tapi pemainnya nih pemain-pemain mantan pemain Serie A. Ada mantan juara dunia juga dalam diri Buffon. Gue cukup kaget melihat skuadnya Parma. Ada Ansaldi, mantan pemain kita. Ada Ingelce, lalu ada Vasquez yang sebelumnya bermain untuk Sevilla. Jadi Parma ini klub Serie B rasa Serie A menurut gua. Tapi kita hampir kalah, untungnya menang. Sementara Milan nasibnya beda-beda tipis nih. Mereka hampir menang tapi ternyata kalah melawan Torino. Walaupun Torino adalah klub Serie A, tetapi pemain yang mencetak gol ke gawang Milan, Michel Odopo, itu musim lalu ternyata bermain untuk klub Serie C. Jadi Milan dibobol oleh pemain Serie C dan bahkan kalah dari 10 pemain Torino. Nasibnya hampir mirip tapi ujung-ujungnya beda. Dengan kegagalan Milan melaju di Coppa Italia, berarti Inter, klub favorit kita bersama, terlepas dari banyaknya masalah kita selama ini, dari cedera pemain, salah beli pemain, sponsor nggak mau bayar, tetapi Inter menjadi satu-satunya tim Italia yang saat ini berada di 4 kompetisi berbeda. Kita main di Serie A, kita main di Coppa Italia, kita akan bertanding Super Coppa Italia dan Liga Champion. Kita satu-satunya klub Serie A yang bermain di 4 kompetisi. Oke, lanjut ke berita bursa transfer. Menurut Gazeta, besok adalah hari yang menentukan bagi kontrak Skriniar. Kalau sebelumnya Tuttosport mengatakan tanggal 20 menjadi tenggat waktu yang diberikan Inter supaya Skriniar memberikan tanggapan. Tapi menurut Gazeta, besok adalah hari yang menentukan. Kita tunggu teman-teman. Apakah hari Sabtu besok kita akan mendengar kabar baik? Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya terkait pendapat-pendapat gue tadi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.